Nah, jadi tentunya kita berangkat dari bagaimana ekspektasi presiden ya terhadap birokrasi yang semakin berkembang akhir-akhir ini atau di masa-masa ini ya, bahwa beliau ini nanti menciptakan birokrasi yang menciptakan hasil atau dalam hal ini Kemenpan RB biasa menggunakan tagline birokrasi berdampak ya. Kemudian yang kedua ya di sini ada birokrasi yang lincah dan agile ya, yang fleksibel atau cepat beradaptasi. Kemudian yang ketiga birokrasi yang making delivered ya, birokrasi yang tersampaikan gitu kan. Birokrasi yang membawa manfaat ya, birokrasi yang membawa kebermanfaatan dan dirasakan oleh banyak masyarakat. Dan ketiga hal ini harapannya nantinya juga akan tertuang, akan terejawantahkan ya, akan ter akan terlihat dalam pembangunan ZI ya, pembangunan zona integritas pada unit-unit kerja yang sedang Bapak Ibu persiapkan. Nah, jadi apakah ketiga karakteristik ini mampu ya tergambar ya, mampu terpotret dalam pembangunan ZI ke depan ya. Next, selanjutnya. Nah, tentunya dalam pelaksanaan pembangunan ya atau dalam mekanisme pelaksanaan zona integritas ini, kami dari Kemenpan RB selalu mengingatkan ya kepada Bapak Ibu khususnya yang bertugas selaku tim penilai internal ya karena di Permenpan 90 kami tidak menyebutkan sekretariat maupun inspektorat, tapi di sana kami lebih menekankan kepada tim ya, tim penilai internal ya dari masing-masing kementerian, lembaga ataupun Pemda untuk mengawal ya. Jadi ZI ini harapannya jangan langsung dilepas, jangan langsung dilempar atau jangan langsung diserahkan ya kepada unit kerja ya. Akan tetapi di sini kami mengharapkan peran dari teman-teman TPI ya, tim penilai internal untuk melakukan tiga fungsi ini ya, ada oversight, insight, dan foresight. Ya, intinya harapannya teman-teman TPI ini selalu mengawal dari pembangunannya di awal ya. Dari pondasinya, dari pilarnya, dari 6 area perubahannya, dari hasilnya, dari dampaknya, dari apa keberhasilannya, serta yang paling penting adalah keberlanjutannya. Dan kira-kira seperti itu. Jadi tugas TPI ini nanti ke depan tidak hanya, mohon maaf ya, tidak hanya menyalah-nyalahkan ya, atau mencoret-coret data dukung, tapi kita melihat bagaimana fungsi teman-teman TPI dalam melakukan pendampingan dalam melakukan pembangunan ya. Kemudian Bapak Ibu, next. Nah, tentunya mekanisme pelaksanaan zona integritas ini kita belum berbicara mengenai predikat WBK maupun WBPM ya, tapi kita ingin melihat dulu nih. Jangan-jangan pembangunannya cara membangunnya masih salah gitu kan. Atau jangan-jangan cara mekanisme evaluasi kita juga masih masih tidak sesuai standar kan kira-kira seperti itu. Nah, sehingga di sini kami menekankan ya, fokusnya bukan mendapat predikat WBK maupun WBM, tapi kita lihat apa konsistensi dan keberlanjutannya gitu kan. Bahkan di Permenpan 90 juga kami mengisyaratkan ya bahwa walaupun sudah mendapatkan predikat WBK maupun WBPM, di sana harus ada tetap evaluasi ya. Di sana tetap harus ada prosedur evaluasi ya. Apabila sebuah satker sudah mendapatkan predikat, akan tetapi tidak diusulkan ke Kemenpan, ya sehingga teman-teman TPI harus tetap mengevaluasi minimal ya atau paling baik paling lama setiap 2 tahun. Nah, sehingga di sini kerangka logis yang ingin kita sampaikan adalah ZI ini ada dua hal ya, pembangunan dan evaluasi kan kira-kira seperti itu. Jadi kedua hal ini saling berkesinambungan ya, ada panahnya ya. Pembangunan kalau sudah jadi nanti kita evaluasi ya. Selama proses evaluasi memenuhi standar-standar minimum requirement ya. Kalau berhasil memenuhi minimum requirement ya berarti nanti kita mendapat predikat ya. Kalau belum ya ada panah merah di bawah ya berarti nanti kita memberikan feedback ya memberikan apa namanya memberikan masukan perbaikan kira-kira apa saja sih yang masih menjadi kekurangan dan kemudian pada sisi evaluasi juga kami menawarkan ya evaluasi ada evaluasi internal ya yang dilakukan oleh teman-teman TPI ada evaluasi eksternal ya yang dilakukan oleh teman-teman Menpan ya jadi itu mekanisme yang selama ini mungkin sedikit terlupakan ya ketika kita membangun zona integritas. Ya tiba-tiba ngisi LKE, tiba-tiba buat data dukung, tiba-tiba melengkapi data dukung, tiba-tiba dievaluasi gitu kan. Tapi kita lupa ya bahwa ada dua proses di sana, pembangunan dan evaluasi. Nah, next Bapak Ibu. Nah,
Nah, tentunya ya beberapa minimum requirement ini sesuai dengan Permen Pan 90, mungkin saya tidak perlu mendetailkan ya Bapak Ibu, sudah bertahun-tahun ya, sudah kita dari 2021, 2022, 2023, kurang lebih sudah 3 tahun Permen Pan 90 ini terimplementasi ya, saya rasa tidak ada kesulitan ya, tidak ada kesulitan entah di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah ya. Jadi kalau memang belum memenuhi nilai sakit, belum memenuhi nilai RB, belum memenuhi maturitas SPIP, jadi instansi tersebut belum bisa mengusulkan, kan kira-kira seperti itu. Termasuk apabila mendapati opini dari teman-teman BPK di bawah ya atau belum wajar tanpa pengecualian itu mohon maaf belum bisa diusulkan ke Kemenpan atau belum bisa mendapat predikat WPK maupun BBBM. Dan kemudian di bawah ya di syarat tingkat unit ya tidak ada bahwa satker-satker tersebut ini sudah merupakan core layanan, punya dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat atas kualitas birokrasi di instansi itu gitu kan. Kemudian kepatuhan-kepatuhan terkait dengan LHKN ya. Jadi mohon maaf ini masih typo Bapak Ibu. Ada S-nya. Sekarang kita tidak menggunakan LHKSN lagi tapi menggunakan LHKAN ya sesuai pada SE Menpan nomor 2 tahun 2023 ya. Monggo nanti kalau kita mau diskusikan. Kemudian terkait dengan eh, temuan ya dari APIP maupun BPK sudah ditindaklanjuti 100% gitu kan. Kemudian ada periode pembangunan ya. Mengapa sih kita apa namanya membatasi bahwa ZI ini minimal harus dibangun selama 1 tahun yaitu untuk menguji dampak keberhasilan ya, hasil-hasil manfaat ya. Tidak mungkin sebuah inovasi atau keberhasilan atau dampak ini dapat kita ceritakan dalam kurun waktu 3 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan. Makanya kita berikan kesempatan kurang lebih 1 tahun. Dan tentunya yang terakhir teman-teman TPI ya itu juga harus melakukan pendalaman ya atau evaluasi terkait bagaimana implementasi akuntabilitas kinerja di level Satker ya kira-kira seperti itu. Sehingga untuk WBK Satker ini minimal nilainya B ya. Untuk BBBM Satker ini sakitnya nilainya minimal BB. Nah, jadi kira-kira itu Bapak Ibu secara garis besar minimum requirement yang sudah kami tentukan untuk bisa diusulkan ke Kementerian Pan RB ya dalam rangka evaluasi pembangunan zona integritas. Nah, next. Nah, tentunya ya di sini kami ingin mengingatkan Bapak Ibu ya ingin mengingatkan bahwa eh, dalam pembangunan ZI ya dalam pembangunan ZI ya media atau tools yang biasa kita gunakan ya kita sebut sebagai LKE ya lembar kerja evaluasi ya ya di sini kami eh, biasa menggunakan atau Bapak Ibu biasa kita sama-sama tahu ya di LKE ini ada 6 area perubahan ya kemudian di sana ada 2 sub area yaitu pemenuhan dan reform ya kira-kira seperti itu. Jadi masing-masing area ini punya 2 komponen, 2 subkomponen ya, ada pemenuhan dan reform ya. Di mana di LKE itu juga kita nanti ingin menilai, ingin melihat bagaimana komponen hasilnya gitu kan. Jadi 6 pengungkit dan tiga komponen hasil yaitu 2 nilai survei, ada nilai IPAK, nilai IPKP ya, kemudian satu lagi ada capaian kinerja ya. Jadi kurang lebih total ada 127 indikator pembangunan yang harus kita lakukan dalam membangun zona integritas. Dan 127 pertanyaan ini atau kriteria ini harus Bapak Ibu ceritakan ya, harus Bapak Ibu narasikan ya. Sehingga kami teman-teman Menpan ya, sehingga kami teman-teman Menpan sebagai evaluator ya ingin melihat bagaimana kondisi dari masing-masing kriteria atas 127 pertanyaan ya. Jadi Kemenpan RB atau kami sebagai evaluator sebenarnya tidak tidak mengisyaratkan nilainya harus A semua gitu kan. Tidak harus nilainya 99, 98 gitu. Atau bahkan ada yang 105 juga dikirim ke Kemenpan ya tidak seperti itu. Tapi kita ingin melihat ya bagaimana satker-satker ini menggambarkan pembangunan ZI-nya melalui 127 kriteria yang sudah kami sediakan. Nah, sehingga di tabel warna kuning dan orange ya yang ada di bawah ini ya, seperti kita sama-sama tahu Bapak Ibu, mana nih? Ya, seperti sama-sama kita tahu ya tadi pengungkit ini ada 6 area perubahan ya, ada pemenuhan, ada reform ya.
Kemudian hasilnya ada survei eksternal atas IPAK, IPKP sesuai pada SE nomor 2 tahun 2023 serta hasil capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Dan kemudian jawaban itu biasanya berisikan kriteria-kriteria ya. Kalau huruf A biasanya barangnya ada, kalau B barangnya tidak ada gitu kan. Kemudian kalau A itu biasanya kriterianya seluruhnya, kalau B itu sebagian besar, kalau huruf D itu sebagian kecil gitu kan. Nah, itu biasanya kita sebut kriteria-kriteria yang harus Bapak Ibu sajikan ya, kriteria-kriteria yang bisa memenuhi dengan catatan, keterangan atau penjelasan. Ya, kemudian sebelah kanan ya, di situ ada catatan keterangan ya. Biasanya di sana diisi dengan alur ya atau cerita penjelasan secara lengkap ya. Tentunya di sini kita ingin melihat bagaimana fakta, data, fakta, data gitu kan, upaya gitu kan, kemudian hasil-hasil ya atau grafik-grafik gitu kan atau angka-angka ya biasanya kita melihat itu kondisi yang ada di sana. Nah, sehingga kalau izin Bapak Ibu kalau kita sambungkan ke konsep audit ya atau evaluasi atau mungkin di sini di pemirsa di YouTube maupun di Zoom ya kalau ada teman-teman yang bertugas sebagai TPI kalau kita di audit mungkin namanya ada yang namanya kondisi dan ada yang namanya kriteria. Nah, sehingga itulah yang ingin kita sampaikan terhadap pembangunan ZI bagaimana cara mengisi LKE kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana sebuah satker ini menceritakan kondisinya, kondisi atas manajemen perubahan, kondisi atas akuntabilitas kinerjanya, kondisi atas pelayanan publiknya, dan sebagainya. Nah, baru disesuaikan. Kira-kira kondisi di satker ini bisa memenuhi kriteria huruf yang mana? Kriteria A kah, kriteria B, atau kriteria huruf E? Kan kira-kira seperti itu. Ya. Dan sehingga nanti kalau misal kriterianya belum sempurna, ya silakan nanti untuk disempurnakan ya. Ternyata kondisi yang ada pada Satker Bapak Ibu ini hanya bisa memenuhi kriteria B atau huruf C. Nah, makanya nanti dengan melalui MONEF, pembangunan keberlanjutan, dengan konsistensi ya, kondisi yang ada di Satker Bapak Ibu ya itu bisa beralih yang kriterianya awalnya huruf D atau E bisa beranjak ke huruf A atau B, kira-kira seperti itu. Nah, dan selanjutnya kondisi-kondisi yang Bapak Ibu ceritakan di sini ya, kondisi-kondisi yang ada pada 127 item ini, ya silahkan didukung dengan evidence-evidence yang terkait pada kondisi yang ada pada Bapak Ibu. Nah, sehingga di sini jangan sampai kita kebingungan atau kita tidak bisa menceritakan kondisi yang ada, ya. Biasanya Bapak Ibu ya, hal-hal yang kami temukan atau kesalahan-kesalahan mendasar yang kami temukan ya, bahwa kondisi yang diceritakan pada LKE itu hanya sebatas copy paste atau kriteria yang ada pada jawaban. Dan itu mohon maaf kalau sesuai dengan konsep yang tadi ya, antara kriteria dan kondisi ini sangat bertolak belakang. Nah, sehingga harapannya Bapak Ibu bisa menceritakan kondisi yang sebenarnya terjadi pada Satker Bapak Ibu. Dan selama ini juga eh, kami di Kemenpan RB ya tidak pernah menyatakan bahwa pertanyaan satu data dukungnya ini, pertanyaan dua data dukungnya ini, pertanyaan tiga, pertanyaan lima, pertanyaan 10 data dukungnya ini. Nah, tidak seperti itu karena memang kami menyadari Bapak Ibu bahwa kondisi dari setiap satker ini tentunya berbeda dan unik ya sehingga kami dari Menpan tidak berani ya untuk mengeneralisasi atau menyamakan data dukung di setiap satker. Ya, kami khawatir ya jangan-jangan itu bisa dipenuhi ya data dukung itu bisa dipenuhi di kantor pertanahan ya. Tapi ketika data dukung itu digeneralisasi dan masuk ke PTSP atau Dukcapil ya, teman-teman di PTSP maupun di Dukcapil kebingungan gitu kan. Atau jangan-jangan data dukung itu bisa dipenuhi oleh teman-teman Samsat gitu kan. Atau ternyata maaf, ternyata kalau kita generalisasi di Samsat bisa, ternyata di pengadilan agama tidak bisa dipenuhi. Nah, ini kami khawatir Bapak Ibu akan terjadi hal-hal seperti itu. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa generalisasi data dukung itu tidak ada. Justru data dukung itu bagaimana kita menjawab sebuah kondisi ya, seperti itu. Dan kesalahan yang lain biasanya kami temukan adalah
Satker ini mengisi LKE hanya sebatas apa? Memenuhi data dukung ya. Kemudian apa? Mencari-cari data dukung ya, kemudian membuat data dukung ya. Atau bahkan kondisi yang paling parah adalah memanipulasi data dukung gitu kan. Nah, jadi seolah-olah ketika data dukungnya tergeneralisasi ya, terstandar gitu kan. Kemudian Satker beranggapan data dukungnya ini sudah terpenuhi semua, barangnya ada semua ya, kriterianya jadi huruf A semua kan, kira-kira seperti itu. Sehingga ketika sampai Menpan nilainya jadi 99, nilainya 100, nilainya 95 ya. Tadi saya sampaikan juga tidak sedikit yang kami temui nilainya 104 ya, 107 gitu juga masuk ke Kemenpan ya. Itu kan jadi hal-hal yang sifatnya anomali. Nah, jadi di sini kami sangat mengharapkan nih teman-teman TPI bisa jaga ini tuh ya, bagaimana kondisi yang ada dengan kriteria yang sudah kita tentukan ya. Tentunya di kotak yang warna merah ini, apabila Satker Bapak Ibu sedang berproses menuju WBBM atau sedang membangun WBBM ya, pastikan ketiga hal ini bisa terpenuhi ya. Yang pertama ada tingkat kematangan ya, yang kedua ada tingkat keberlanjutan, yang ketiga ada bagaimana kualitas pelayanan dan kinerjanya. Jadi ketiga hal ini perlu dilihat ya. Jangan sampai Bapak Ibu yang sedang berproses ke WBBM ya, itu menceritakan WBK jilid 2 ya, nggak ada bedanya nih antara WBBM dengan WBK. Nah, jangan sampai hal itu terjadi, Bapak Ibu ya. Kami harap ketika sudah berproses menjadi WBBM ya, kondisi yang disandingkan adalah bukan dari pra WBK ke WBK ya, tapi yang disandingkan adalah bagaimana eskalasi kedeltaan, keberlanjutan, kematangan dari WBK, kemudian kita sudah layak dan sudah pantas untuk menjadi WBBM. Kira-kira seperti itu ya, atas 127 kriteria indikator atau 127 kriteria atas kondisi atas 127 kriteria yang sudah kami sampaikan. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, ini adalah akhir dari proses pembangunan ya. Ketika cara ngisi LKE-nya benar, ketika kondisi yang diceritakan benar ya, ketika kita tidak membuat-buat data dukung, ketika kita tidak mencari-cari data dukung atau bahkan ketika kita tidak memanipulasi data dukung, saya rasa tidak ada yang masalah ketika kita membangun ZTI. Toh juga prosesnya juga berkembang ya. Tidak mungkin 127 kriteria ini diisi dalam waktu satu malam. Ya. Jadi kita akan melihat ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, evaluator di Menpan ini ketika membaca LKE bisa ketahuan, bisa tahu ya, mana-mana saja satker yang sudah berproses selama 1 tahun, ya, bulan, sudah dibangun selama 3 bulan, ya, dibangun dalam 1 hari ya, atau bahkan satker-satker yang baru dibangun kemarin sore sebelum pengusulan itu pun juga bisa kita lihat dari kualitas LKE yang Bapak Ibu isikan ya. Jadi harapannya jangan sampai kita lengah dalam pengisian LKE. Nah, selanjutnya Mas Tio. Nah, tadi Bapak Ibu ya. Nah, karena tadi mungkin ya, mungkin kriteria atau kondisi-kondisi yang apa, kondisi-kondisi yang ada pada satker itu sangat bervariatif, berberagam ya. Mungkin ada keterbatasan satker-satker yang tidak bisa, yang kondisinya tidak bisa memenuhi nilai A atau B, gitu kan. Nah, jadi perlu kita sampaikan bahwa ZI ini terus nilainya 100, 99, 98 gitu kan. Ingat ya, di sini kami menjelaskan bahwa Permenpan 90 itu mengisyaratkan kalau UBK itu minimal 75 ya. Artinya di sini masih ada kurang lebih 25 poin ya untuk mentoleransi ya. Ada 25 poin untuk mentoleransi atas kriteria-kriteria yang tidak bisa dipenuhi pada satker-satker tertentu ya. Kalau di BBBM kami masih mentoleransi 15 poin ya atas kriteria-kriteria yang tidak bisa dipenuhi pada satker-satker tertentu. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu berkreativitas masing-masing ya. Bagaimana kondisi di masing-masing satker, gitu kan? Kondisi ini kira-kira bisa nggak di kriteria A? Bisa nggak di kriteria B ya? Atau bahkan ada satu pemerintah daerah atau satu kementerian atau lembaga yang untuk pertanyaan itu seluruh satkernya ini nilainya C semua ya. Bisa saja seperti itu ya, karena kembali lagi LKE ini kita susun secara general dan kita pun tidak menuntut kesempurnaan nilainya 100, tapi nilainya minimal 75 untuk WBK dan 85 untuk
WBPM ya. Kemudian nilai pengungkit juga tidak menuntut 60 ya. WBK itu minimal 40 dan WBM 48 ya. Bobot per area juga tidak 100% ya. Kami mengharapkan minimal untuk setiap area itu 60% dan WBPM itu 75% dan sebagainya ya, termasuk dengan IPAK ya. IPAK aja tidak menuntut 4 tapi 3,6 ya. Untuk IPKP persepsi pelayanan publik tidak menuntut 4 ya, tapi 3,2 untuk WBK dan 3,6. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu ketika kita menceritakan kondisi kira-kira kriteria mana yang bisa kita penuhi. Nah, jadi ini kembali lagi di sini pun kami tidak menuntut untuk dihafalkan Bapak Ibu ya. Ini sudah kita desain, sudah kita formulasikan di LKE ya, tidak perlu dihafal ya. Kami sudah menyediakan LKE yang ada summary-nya, yang ada kesimpulannya ya. Apakah Satker Bapak Ibu memenuhi kriteria-kriteria yang ada ya. Jadi tidak perlu dihafal, ini cukup tahu saja ingin kami sampaikan bahwa ya tadi ya, ZI ini tidak menuntut sebuah kesempurnaan atau nilainya 100 ya. Next. Oke, selanjutnya pun sama ya tadi penjabaran ya yang kita maksud dengan 60% ya. Kemudian nilainya minimal 40, kemudian nilainya minimal 48 ya. Jadi di sini secara detail ya untuk setiap setiap apa namanya eh area ya kurang lebih perhitungannya seperti ini ya. Jadi manajemen perubahan nilainya minimal 4,8 ya. Tata laksana 4,2 dan selanjutnya ya. Untuk pengungkit ya kalau bisa nilainya 40 ya. Kalau setiap area nilainya dipepetin ya atau ternyata kondisinya ini hanya bisa mepet di angka 60% ya tolong berarti harus ada kondisi yang ditingkatkan ya agar nilai pengungkitnya ini minimal 40 dan WBBM-nya ini minimal 48 untuk pengungkitnya. Dan kembali lagi untuk slide ini juga tidak perlu dihafal ya, karena kami sudah memberikan batasan-batasan atau formulasi-formulasi pada LKE, sehingga Bapak Ibu tidak perlu memusingkan angka-angka ini ya. Sehingga fokusnya di sini cerita aja kondisi di Satker Bapak Ibu atas atas indikator-indikator atas 127 indikator tadi ya kira-kira kondisi ini cocoknya masuknya ke kriteria yang mana. Nah, sesederhana itu ya. Untuk batasan-batasan sudah kita formulasikan. Oke, next. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu saya sampaikan slide sebelumnya adalah hasil akhir ya, atau mungkin tahapan akhir daripada kita melakukan pembangunan. Ya, jadi ends atau objektif dari kita melakukan pembangunan tadi ya, kita bisa tahu kondisi kita atas 127 indikator. Ya, kondisi-kondisi itu diceritakan dengan menambahkan data dukung yang sesuai pada kondisi yang ada. Walaupun sama ya, sama-sama puskesmas, sama-sama apa misal sama-sama Dukcapil ya, sama-sama RSUD atau sama-sama apa misal di sini terlihat ada Kantah gitu kan. Ya saya yakin walaupun satkernya sama ya, pasti kondisi yang ada di satker-satker itu ketika harus bercerita ya, ketika harus menceritakan kondisi, kami yakin ya bahwa akan terjadi kondisi yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau kita tadi yang pertama Menpan itu tahu, Satker dibangun 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun kemarin sore kita tahu. Ya, kedua kita tahu Satker-satker mana saja yang melakukan copy paste ya, mohon maaf ya bahasanya kita tahu ya satker-satker mana saja yang melakukan copy paste ya kita bisa tahu kita bisa lihat dari kondisi-kondisi yang Bapak Ibu ceritakan ya jangan sampai kita mengcopy paste kondisi yang ada pada satker lain ya nanti jangan-jangan ada 1 2 item yang lupa ke ganti ya lupa di replace ya kalau di Excel lupa di replace ternyata ketahuan itu masih punya satkernya yang lain nah itu hati-hati. Nah, setelah kita beranjak dari pembangunan ya, masuklah ke tahap evaluasi. Dan inilah tahapan evaluasi yang biasa kami lakukan, Bapak Ibu ya. Jadi setiap kota ini adalah tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu lewati ketika eh, sedang dalam proses evaluasi pada Kementerian Pan-RB. Nah, jadi ini. Nah, jadi kuncinya memang ada pada kondisi di LKE. Nah, yang pertama ya, praevaluasi ya, tentunya praevaluasi ini eh, mungkin sudah ya, sudah atau sedang berjalan di seluruh kementerian, lembaga dan daerah ya, atau mungkin sudah ada atau sudah ada KLD yang sudah tahu angkanya
yang akan diusulkan ke Kemenpan berapa dan satker-satker tersebut sudah siap ya untuk diusulkan ya. Ada praevaluasi ya, penetapan jadwal dan tahapan evaluasi ya serta pembentukan tim evaluator. Nah, kemudian yang kedua adalah seleksi administrasi ya, bahwa ada beberapa item seleksi administrasi yang harus Bapak Ibu sediakan ya. Tentunya item-item atas seleksi administrasi yang akan kita gunakan di tahun 2024 ini akan kita formalkan ya dalam waktu dekat ya, nanti kita simak saja ya. Dan sedikit bocoran, item-item administrasi ini tidak rumit, tidak banyak Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi merasa itu disiapkan dalam waktu 1 minggu bisa ya untuk seleksi administrasi. Kemudian yang ketiga, tentunya ada desk evaluasi. Nanti kita akan melihat kondisi-kondisi atas LKE, catatan, ya, kemudian review TBI juga, bukti dukung ya, apakah relevan ya, apakah nyambung ya, apakah benar terjadi seperti itu, kita cek semua, gitu kan. Kemudian apabila diperlukan ya, di sini juga kita tidak menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara secara virtual dan penelitian ataupun konfirmasi data lainnya ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian warna biru ya, kunjungan lapangan ya, observasi ke lapangan ya, apakah yang diceritakan pada LKE ini sudah benar semua, sudah terimplemented semua, sudah terimplementasikan semua, sudah terjadi semua ya, tidak mengada-ngada, tidak memanipulasi gitu kan. Bapak Ibu bercerita apa adanya ya, kita field evaluation ya. Kemudian panel dan clearance ya untuk memastikan bahwa kita di tim evaluator secara nasional memenuhi standar yang berlaku ya. Serta yang terakhir adalah awarding. Dan tentunya di sebelah kiri ini Bapak Ibu ada kotak warnanya merah ya. Ada validasi survei ya. Monggo silahkan kalau belum sempat kami ceritakan di YouTube sudah ada Bapak Ibu di YouTube silahkan search aja, silahkan dicari saja di kolom pencarian SE Menpan nomor 2 tahun 2023. Di sana kami menjelaskan bagaimana pelaksanaan survei yang ideal atas IPAK dan IPKP pada unit kerja. Ya, silahkan dicek di YouTube aja setelah sesi ini. Dan kebetulan waktu itu yang menjelaskan juga saya, Bapak Ibu. Jadi monggo silahkan, saya masih masih ingat ya. Kalau nanti kita perlu pendalaman terkait validasi survei, silahkan cek aja di YouTube SE nomor 2 tahun 2023, SE Menpan 2 2003. Oke, jadi inilah tahapan yang harus Bapak Ibu lewati sehingga ya kalau Bapak Ibu tadi ingin mendapatkan predikat WBK maupun WBBM, ya artinya setiap tahapan dari setiap kota ini harus melewati standar minimal yang tadi sudah kami tentukan ya. Jadi ya masing-masing ini harus dilewati, harus apa lulus ya, kira-kira seperti itu ya. Ada banyak tahapan untuk memfilterisasi sehingga memang kami dari Kemenpan yakin ya bahwa satker yang sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM ini benar-benar berkualitas ya, tidak ada yang apa namanya yang asal-asalan ya, karena filterisasinya sudah sangat ketat ya. Next. Oke, tentunya di sini fokus evaluasi kita ya masih sama Bapak Ibu seperti tahun 2023 kemarin. Kita nanti akan mempertajam area 4, 5, dan 6 ya. Bagaimana pengawasan, manajemen kinerja dan pelayanan publiknya, serta hasil-hasil dampak capaian kinerjanya atas persepsi anti korupsi, persepsi kualitas layanan, dan capaian-capaian kinerjanya. Nah, pertanyaannya, Eh, kalau fokusnya hanya di area 4, 5, 6 dan hasil, apakah area 1, 2, 3, 1, 2 dan 3, 3 itu tidak penting gitu kan? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Justru di sini area 1, 2, 3 ini nanti akan muncul dengan sendirinya ya. Contoh ya, tidak mungkin kita berbicara mengenai pelayanan publik yang prima kalau Bapak Ibu tidak tahu SOP-nya seperti apa, tidak tahu tata laksananya seperti apa ya. Tidak mungkin kita berbicara mengenai manajemen kinerja yang komprehensif ya, tidak mungkin kita berbicara capaian kinerja yang kapabel ya ketika di manajemen perubahan kepala satker dan seluruh individunya tidak tahu harus ngapain ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi bukannya tidak penting, pasti nanti area 1, 2, 3 akan terjawab dengan sendirinya ketika Bapak Ibu menceritakan area 4, 5 dan 6-nya ya, akan muncul dengan sendirinya. Dengan kata lain, area 1, 2, 3 ini adalah support atas area 4, 5, 6 ya. Oke, next selanjutnya. Dan mungkin ini Bapak Ibu ya sedikit catatan ya, secara general apa-apa saja sih yang mengakibatkan Satker ini belum berhasil ya. Kalau administrasi karena sejarah ya, dalam 2, 3 tahun terakhir ini banyak sekali apa, mohon maaf, dalam sejarah ini kami
memberi kesempatan Bapak Ibu ya untuk melakukan klarifikasi atau sanggah ya. Jadi sebenarnya administrasi kan hanya sebuah apa ya? Ya administrasi hitam di atas putih ya. Yang penting barangnya ada, yang penting ada buktinya Bapak Ibu diusulkan ya. Ada buktinya Bapak Ibu ngisi LKE gitu kan. LKE-nya lengkap gitu kan. Kemudian Bapak Ibu Kepala Satker menandatangani SPTJM gitu kan. Kira-kira seperti itu. Ya, biasanya sih banyak yang lolos ya administrasi. Hanya 2 3 tahun terakhir ini ya Hilang suaranya Mas Afif. yang gugur nggak hilang. Itu tidak menjadi permasalahan. Nah, yang kedua ya ada dokumen Bapak Ibu ya tadi ya kesalahan ya atau kesalahan mendasar ketika Bapak Ibu apa ya menceritakan kondisi di LKE ini hanya memenuhi data dukung ya hanya nyocok-nyocokin data dukung hanya membuat membuat data dukung ya kurang tergambar apa ya kondisinya kurang tergambar aura rohnya ya nyawanya ZI di Satker itu kurang tergambar gitu kan ya karena itu ya kalau data dukungnya lengkap berarti nilainya A hanya sebatas itu pemikirannya mungkin ya sehingga di sini kami harus memberikan klarifikasi nih ya bahwa kalau mau lulus di dokumen ya harus sesuai dong antara kriteria, kondisi, dan tanda dukungnya, atau antara jawaban, catatan, dan evidensinya harus nyambung ya. Kita minta kriteria apa, gitu kan, diceritakan kondisinya seperti apa, data dukungnya seperti apa, kadang tidak nyambung ya, kadang tidak nyambung. Ya harapannya itu nyambung nih Bapak Ibu ya. Orang kita mintanya apa? Prosedur menentukan tim gitu kan, yang disediakan apa? SK tim gitu kan. Lah, kita kan tanyanya prosedur, cara menentukan tim ya, bukan SK-nya. SK-nya soalnya sudah terjawab di pertanyaan nomor 1 gitu kan. Nah, kita tanyanya apa? Misal seluruh pegawai sudah melaporkan LHKAN misal gitu kan. Ya berarti harus dipetakan dulu pegawainya ada berapa gitu kan, yang wajib LHKPN berapa, yang wajib LHKAN berapa gitu kan. Setelah itu data dukungnya gitu kan, apakah masing-masing pegawai sudah melampirkan bukti pelaporannya ke KPK maupun ke SPT ya, ke Direktorat Jenderal Pajak melalui e-filing gitu kan. Nah, jadi hati-hati ya. Tolong ya, saya minta tolong banget sama teman-teman TPI ya. eh, Jangan membiarkan satker ini berkreativitas masing-masing ya. Tolong dijagain ya antara kriteria dan kondisi serta data dukung yang mereka sampaikan harus benar-benar nyambung ya. Karena nomor 2 ya, semakin tinggi nilai, semakin memerlukan evidence yang memadai ya. Jadi hati-hati ya. Jangan-jangan Jangan-jangan di satker Bapak Ibu ini nilainya hanya bisa C gitu kan. Nah, jangan-jangan satker di Bapak Ibu ini nilainya hanya bisa B, nggak bisa A. Nah, itu hati-hati ya. Ya, karena semakin tinggi pasti memerlukan evidence yang memadai. Dan kemudian yang ketiga pada saat wawancara ya, pertama pemahaman kepala satker ini kurang ya. Kebetulan mungkin pada saat apa mau diundang untuk wawancara gitu kan, kepala satkernya baru ganti 1 minggu yang lalu gitu kan. Atau selama ini jangan-jangan berpikiran bahwa ZI ini hanya sebatas administratif ya, dikerjakan oleh tim teknisnya saja gitu kan, kepala satkernya tidak mengawal gitu kan bisa saja ya. Ada banyak kemungkinan di sini, tapi kami menangkap ada hal-hal seperti ini terjadi ya. Kemudian yang kedua, substansi paparan atas isu strategis ya, Bapak Ibu belum menjelaskan ya bahwa eh, ZI ini arahnya mau kemana ya. Mungkin ada beberapa temuan yang kami kami indikasikan ya Bapak Ibu ketika wawancara gitu kan ketika paparan ya mungkin hanya memindahkan LKE yang formatnya Excel ya dipindah menjadi format PPT ya. Mungkin ya ada seperti itu sehingga tidak tergambar nih pinginnya apa gitu kan. Kemudian yang ketiga belum tergambarkan pola plan do check action ya apa yang mau diberesin, apa yang mau direncanakan, apa yang dikerjakan, apa hasilnya, apa dampaknya, apa yang dievaluasi ya syukur-syukur bisa menceritakan inovasinya juga gitu. Dan yang terakhir ya, ketika wawancara kadang kita belum menemui keinginan stakeholders ini seperti apa ya. Ekspektasi stakeholder atas satker Bapak Ibu ini pinginnya apa sih ya? Tentunya stakeholders, mohon maaf ya. Tentunya satker tentunya stakeholders ya, masyarakat ya, atau pengguna layanan di Jakarta ya, dengan di mana, misal di Kulon Progo ya, pasti akan berbeda gitu kan. Tentunya karakteristik yang ada di misal di Wonogiri ya, katakanlah dengan di Sumatera atau di Sawah Lunto gitu kan, pasti akan berbeda ekspektasi stakeholdernya. Nah, kira-kira bisa nggak ya satker-satker ini ya satker Bapak Ibu ini memetakan
ekspektasi stakeholder sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Kemudian terakhir ya, untuk observasi lapangan biasanya banyak gugur nih di bukti nyata implementasinya. Kadang pada saat didatengin ya, biasanya mungkin ternyata masih ada calo gitu kan. Ternyata mungkin inovasinya belum berkelanjutan atau mungkin kadang-kadang waktu kita verifikasi lapangan servernya mati ya. Bisa saja seperti itu. Nah, jadi tolong siap kesiapsiagaan ketika kita sudah pada tahap verifikasi lapangan ya. Apa yang Bapak Ibu ceritakan sepanjang tes dokumen ya, itu memang harus benar-benar sudah siap dan implemented ya, kira-kira seperti itu.